kita akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas ini kita akan mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan Banner Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi Banner Dikte. Nah, di sini ada 5 indikator, yaitu penerapan sistem pengorganisasian kode JavaScript menggunakan Vue, kemudian dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data, kemudian dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian sehingga mendapatkan output yang diharapkan. Keempat, menerapkan data binding melalui jenis direktif dan menggunakan properti untuk mengolah data sehingga output bisa sesuai seperti yang diharapkan. Kelima, yaitu mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Nah, untuk strukturnya yaitu pertama ada file index.html. Kemudian untuk file index.html menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain, yaitu stok HTML dan tracking HTML. Nah, untuk stok HTML ini menampilkan stok Banner. Kemudian untuk tracking HTML menampilkan tracking delivery order. Kemudian ada folder CSS dan di dalamnya ada file CSS. Nah, kemudian ada JavaScript yang pertama stok app, yaitu untuk logika view untuk stok HTML, kemudian tracking di sini untuk menerapkan logika view untuk tracking HTML. Nah, ini kita akan download filenya di sini ya. Ini. Nah, untuk ketentuannya yaitu ada di sini. Pertama, halaman stok Banner nanti akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok Banner, jumlah stok safety, status dan catatan. Kemudian ada fitur untuk edit stok Banner, terus ada fitur untuk melakukan filter dan sort data. Ini kita bebas melakukan pilihannya ya, yaitu untuk filternya nanti akan ada UT daerah, kemudian kategori mata kuliah, kemudian juga ada filter yang menampilkan jumlah stok, kemudian safety stok, kemudian fitur filter untuk sort yaitu mencari berdasarkan judul, stok dan harga. Kemudian filternya bisa di reset. Kemudian fitur untuk kita tidak perlu melakukan recompute. Kemudian kita mengimplementasikan dependent option seperti ketika memilih filter, kita akan menampilkan filternya ya. Nah, kemudian menampilkan stok dari Banner, menampilkan status aman, bisa menggunakan simbol atau tulisan. Kemudian memberikan status menipis, bisa warning atau tulisan. Kemudian bisa status kosong atau bisa menggunakan simbol atau tulisan ya. Kemudian kita bisa menambahkan fitur untuk menambahkan data Banner terbaru. Nah, di sini untuk filenya ya, ini file index.html, di mana file index.html bisa ada navigasi untuk ke stok Banner dan tracking DO. Nah, ini ya, kita coba ke stok Banner. Nah, di sini sudah menampilkan filter untuk memilih filenya ya. Nah, ketika kita klik, dia akan melakukan filtering secara langsung. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pemilihan kategori untuk mata kuliahnya ya. Nah, di sini ada fitur reset. Ketika kita reset, dia akan kembali. Nah, kemudian kita juga menampilkan fitur filter berupa stok safety atau stok kosong. Nah, di sini stok safety
dan ini adalah stok kosong. Nah, kemudian bisa kita sorting berdasarkan judul, kemudian sorting berdasarkan stok dan harga. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit. Nah, di sini ada catatan berupa yang kurang cocok lah ya. Ini adalah butuh pendingin untuk Git basah. Kita akan coba merubah edisi. Kita coba stop aman. Nah, kemudian kita coba update. Nah, di sini dia akan stop aman. Kita coba ini. Tambahkan. Di sini juga sama ya, bisa melakukan stok tambahan. Oke, kemudian kita coba menambahkan ya. Kita coba kode ini, kita rubah kodenya, judul matematika. Ini kita kategorikan mata kuliah wajib. Di sini untuk daerah Denpasar. Kemudian untuk grade-nya kita coba acak ya. Untuk harganya 10.000. Kuantitinya adalah ada 20. Untuk stok safety-nya ada 5. Kemudian kita tambah. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk mata kuliahnya ya. Nah, ini kita tadi cuma menambahkan secara asal-asalan ya, jadi tidak benar. Oke. Kemudian untuk tugas selanjutnya yaitu membuat tracking delivery order. Nah, pada halaman ini menampilkan halaman tracking status pengiriman bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan delivery order baru. Nah, datanya yang perlu diisi adalah nomor DO. Untuk DO nya dia akan otomatis terisi. Kemudian ada tahun berjalan. Ini otomatis ya. Nah, kemudian kita akan melakukan input manual yaitu untuk NIM, nama, kemudian ekspedisi kita melakukan pemilihan. Ini untuk datanya berasal dari data bahan ajar ya. Di sini. Nah, ini ada pilihannya ya, yaitu untuk ekspedisinya nanti akan muncul pilihannya. Nah, kemudian paket bahan ajar selanjutnya kita bisa memilih tanggal kirim, bisa diisi manual atau memilih tanggalnya secara otomatis, di mana kita akan menggunakan waktu lokal. Kemudian menampilkan total harga yang diambil dari harga. Nah, harga diambil dari sini ya. Kemudian untuk pengiriman adalah di sini adalah reguler atau express. Nah, untuk PPJ listnya yaitu kita tinggal nanti bisa kita pilih ya. Nah, kemudian kita langsung saja ke tracking DO. Nah, di sini tadi kan sudah ada data yang sudah ada ya. Ini dia akan langsung muncul di sini, menampilkan nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, jenis isian paketnya, kemudian ini isi daftar isinya, kemudian untuk tanggal kirim dan total harganya. Nah, kemudian kita coba tambahkan delivery order baru. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan input manual ya, jadi dia di-generate otomatis dari sistem. Kemudian kita masukkan NIM-nya. Kita coba 123444321. Untuk namanya Doni,
Untuk pemilihan ekspedisi kita pilih yang Express. Untuk paketnya kita menggunakan IPA. Nah, di sini ketika kita milih IPA, dia akan menampilkan harga yaitu 140, dan ketika IPS harganya yaitu 120. Ini didapat dari data Banacer yang ada di sini. Nah, ini dia sistemnya sudah paketan ya, jadi ada 2 mata kuliah. Kemudian kita bisa memilih tanggal. Nah, ini bisa kita edit secara manual ya, atau kita bisa memilih di sini. Kita coba pilih tanggal 10. Nah, kemudian kita tambahkan delivery order. Ketika kita tambah, dia akan otomatis menampilkan di sini. Nah, jadi kita tidak perlu mengecek-cek lagi ya. Nah, untuk codingannya, untuk strukturnya seperti ini ya. Ada folder CSS yang isinya file CSS, kemudian ada image isinya yaitu untuk logo kampus dan background perpustakaan. Nah, ini untuk logo kampus, dan di belakang ini adalah background perpustakaan. Kemudian data Banacer yang datanya kita download dari sini, tugas 2. Kemudian stok app ini digunakan untuk menjalankan logika pada sini, stok Banacer ini, yaitu untuk menampilkan data-datanya tadi ya. Kemudian tracking ini datanya di sini mengatasi logika pada tracking delivery order di sini. Nah, kemudian ini untuk file HTML-nya ya, yaitu di index HTML. Kemudian di sini ada stok HTML-nya, file stok HTML. Kemudian di sini ada file tracking HTML untuk tampilan yang di sini. Style CSS yaitu untuk supaya tampilan ini lebih interaktif dan lebih bagus. Oke, untuk tugas 2 mata kuliah sistem pemrograman web cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.